Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mensyukuri limpahan nikmat-Nya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna hikmah padanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang selalu diberikannya kepada kita, meskipun dalam bentuk yang disangka oleh orang-orang yang jahil sebagai keburukan. Dia adalah Al-Latif, yang maha lembut atau maha halus, termasuk kebaikan-kebaikan yang disampaikannya kepada manusia dari arah yang disangka oleh sebagian bahwa itu adalah keburukan. Tapi orang-orang yang beriman, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya yang maha indah adalah Al-Hakim, yang memiliki hikmah dan hukum yang sempurna. Mereka meyakini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semua yang diberlakukan bagi hamba-hambanya adalah ketentuan yang tidak mungkin terlepas dari sifat hikmahnya, tidak mungkin terlepas dari kebaikan-kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba-hambanya di balik semua itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita limpahan rahmat dan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Kemudahan kita untuk menuntut ilmu, kemudahan kita untuk belajar tauhid dan iman, kemudahan kita mendapatkan bimbingan dari para ustadz al-fudhala, para asatidzah yang tidak kurang dalam memberikan bimbingan, memberikan nasihat, sehingga kita menghadapi urusan-urusan dunia yang hilang atau berkurang dari diri kita. Alhamdulillah, kita menyikapinya dengan ringan, dengan santai, selama kita mengetahui agama kita, iman kita, kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tetap terjaga di dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketaatan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sesungguhnya, asal hidayah yang sesungguhnya adalah ketakwaan hati, hidayah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan agama Allah dalam artian yang sebenarnya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berasal dari hati hambanya. Inilah makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa yang hakiki adalah takwa hati. Yang jelas ini dipertegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sewaktu beliau bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal hidayah adalah hidayah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan dan keyakinan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni dia menyikapi musibah dengan sikap iman yang benar, dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga imannya untuk tetap selalu bisa beribadah, menunaikan ketaatan dalam keadaan senang maupun susah. Siapa yang bersikap dengan seperti ini, maka Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah. Ketika menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Huwa rajulun muslim usiba bimusibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seorang muslim yang ketika ditimpa musibah dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah. Allah yang maha pemurah, yang maha sempurna kebaikannya, memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka dia pun ridha, dia bersabar, dia menerima dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah makna hidayah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Ini pula yang ditunjukkan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa gandengannya firman Allah ini dengan apa yang disebutkan di awal ayat ini?
Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini terdapat isyarat annal istijabata asluha fil qalbi. Istijabah itu, memenuhi panggilan Allah itu, ya, kemauan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, asalnya sumbernya adalah dari dalam hati. Hati yang tunduk, kemudian anggota badan akan tunduk. Kata beliau, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, maka tidak akan bermanfaat sikap yang seolah-olah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi cuma tampak pada anggota badannya, tidak tampak pada hatinya. Tidak bersumber dari hatinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan dari sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kita dengan rahmat dan karunia-Nya sebab-sebab kebaikan yang tadi kita sebutkan, terkadang dari arah yang kita tidak sangka itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kelemahan iman kita. Makanya diturunkan Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Diturunkan ibadah-ibadah. Disyariatkan zikir-zikir, doa-doa yang kalau kita renungkan maknanya akan menumbuhkan iman di hati kita. Ada lagi. Dengan musibah. Tadi disebutkan orang yang beriman kepada Allah, bersikap dengan benar dalam menghadapi musibah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Kenapa hamba ini harus mendapatkan musibah? Tentu saja musibah ini lebih besar baginya, lebih besar kebaikan baginya, dibandingkan dengan seandainya musibah itu tidak ditimpakan padanya, khususnya untuk musibah-musibah dalam urusan dunia. Karena dengan musibah, menjadikan hamba itu introspeksi diri. Banyak kekurangan-kekurangan yang tidak disadarinya, banyak amalan-amalannya yang tidak diiringi dengan ikhlas. Salat yang tidak diiringi dengan khusyuk. Tauhid yang belum dipraktekkan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan ibadah hamba ini dengan musibah. Ini tentu bukanlah perkara hal yang asing, ya, yang sudah sering kita dengarkan penjelasan dan nasihat dari para ustadz kita. Cuma di sini saya ingin gandengkan pembahasan ini dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebab untuk memperbaiki takwa yang hakiki tadi yang bersumber dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang musibah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang musibah yang menimpa manusia sesuai dengan kadar imannya, hadisnya adalah hadis yang kita kenal, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khati'ah." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Allah menguji manusia sesuai dengan kekuatan agamanya. Allah tidak akan membinasakan dia dengan ujian. Allah sesuaikan dengan
kadar kekuatan imannya menghadapinya. Kalau imannya semakin kuat, semakin besar cobaannya. Kalau imannya lemah, akan diberikan sesuai kelemahan imannya. Dan senantiasa ujian ini menimpa hamba, sampai kemudian Allah biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak punya kesalahan sama sekali. Apa hubungannya keberadaan ujian dalam menyempurnakan ketakwaan hati kita? Dosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan luput dari istighfar. Atau kebanyakan orang memang malas beristighfar. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam agama kita, untuk kita bisa mendapatkan keridhaan dalam amal-amal kita sehingga sewaktu kita menghadapnya kita diterima, kalau masih banyak dosa-dosa yang menutupi hati kita sehingga terhalangi pertumbuhan iman dengan baik, terhalangi ikhlas, terhalangi kebaikan-kebaikan yang sumbernya dari iman, karena dosa-dosa manusia yang mungkin banyak luput dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan adanya musibah untuk membersihkan semua ini. Manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Urusan dunianya mungkin sedikit berkurang, tapi manfaat yang didapatkannya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan apapun dari urusan dunia kita yang hilang. Apa hubungannya musibah ini dalam menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah untuk menyempurnakan ubudiyah hamba. Penghambaan diri seorang hamba. Apakah dia tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun keinginannya tidak terpenuhi? Atau apakah dia hanya bisa menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan ditimpa cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ternyata dia berpaling dari iman, naudzubillahi min dzalik. Supaya Allah sempurnakan penghambaan diri hamba ini, berarti Allah sempurnakan ikhlasnya. Allah sempurnakan niat lurusnya. Allah jadikan dia beramal bukan cuma sekedar memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dengan apa semua itu dilakukan? Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan ujian-ujian yang menimpa hamba ini. Liyamtahina ubudiyatahu wa sabrahu, supaya hamba ini diuji kesabarannya, penghambaan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya ujian dan tetap menjadikan seorang hamba istiqamah, tidak berubah, ini justru lebih utama, lebih benar-benar terbukti kecintaannya kepada Allah dan semangatnya untuk menjalankan agama ini dibandingkan dengan seseorang yang ketika menjalankan agama lurus-lurus saja tidak ada ujian. Seandainya ada yang seperti itu. Mungkin antum pernah dengar nukilan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Kitab Al-Fawaid yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala dengan Fawaidul Fawaid diberi judul. Beliau menukilkan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang perbandingan dua orang. Mana yang lebih utama? Seseorang yang ketika dia menjalankan agamanya, dia mendapati guncangan-guncangan
yang kadang-kadang membuat dia terhenti untuk menundukkan hawa nafsunya supaya bisa berjalan lagi. Dia melewati rintangan-rintangan yang kadang-kadang memperlambat jalannya karena dia harus menuntaskan rintangan tersebut baru maju lagi. Jatuh bangun orang tersebut. Sementara ada orang yang kedua, ketika menjalankan agama dia lurus-lurus saja. Dia tidak mendapatkan hal tersebut. Mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Ketika ditanyakan pertanyaan ini, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa yang pertama, yang paling utama adalah yang pertama. Bahkan dia ini termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat. Minal ladzina ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dia adalah termasuk orang yang disebutkan di ayat ini, orang-orang yang sengaja Allah berikan ujian di hatinya supaya Allah sempurnakan ketakwaannya. Hatinya diuji supaya disempurnakan cintanya kepada Allah. Dia akan mendapatkan pengampunan ya dan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Inilah semua yang menjadikan kita selalu bersikap dengan benar dalam semua keadaan. Selalu introspeksi diri ketika ada musibah-musibah atau ujian yang menimpa kita, apalagi yang berhubungan dengan ujian iman, yang itu pasti dialami oleh setiap manusia. Dengan kita belajar agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ragu lagi ini adalah keutamaan yang besar. Tapi terkadang manusia lalai dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia lupa diri. Maka dia perlu ditegur. Dia perlu dinasihati. Dia perlu diluruskan. Kesombongan bisa muncul dalam diri manusia. Kalau antum masih ingat, insya Allah saya pernah jelaskan di sini, ya. Ketika ada pertanyaan yang mengatakan, kenapa orang yang tidak beriman, orang Muslim itu tidak dijaga saja oleh Allah supaya tidak kena godaan syaitan? Kan Allah Maha Kuasa, melindungi hambanya supaya tidak ada yang terpengaruh godaan iblis. Semuanya bisa taat, tidak perlu ya digoda iblis dari hawa nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam dosa. Kenapa Allah tidak jaga saja? Ini pemikiran manusia yang terbatas. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang maha sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menyebutkan tentang hikmah ujian yang berupa dosa. Dosa saja ujian ini ada hikmahnya. Padahal kita ketahui dosa jelas-jelas buruk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya yang beriman dengan hikmahnya yang sempurna dan disikapi dengan benar oleh hamba ini, ternyata mengandung hikmah yang besar untuk perbaikan bagi dirinya. Allah adalah Al-Latif, yang maha halus. Kebaikan-kebaikannya sampai kepada hambanya dari cara yang atau dari arah yang dianggap hamba itu mungkin disangka sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal tadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak diuji dengan dosa, tidak berbuat dosa,
maka niscaya aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah daripada dosa itu. Bayangkan, dosa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelalaian, disebabkan kelalaian hamba ini Allah jadikan kelalaian menimpa hambanya, ternyata untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun ini buruk asalnya, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, yaitu al-ujub, bangga atau kagum terhadap diri sendiri, kesombongan. Ini kan menimpa kebanyakan orang. Saat ini orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar sunnah, dia bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah, dia belajar tauhid, dia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan remeh. Apalagi ketika dia merasa dirinya sudah senior, banyak ilmu, ketika diingatkan kesalahannya dia merasa sudah tahu. Sudah menghatamkan banyak pengajian. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang seharusnya dia berusaha, mengusahakan dirinya untuk berlomba-lomba mengerjakannya seperti panutan kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dianggap, itu kan cuma amalan sunnah. Yang penting saya sudah menyempurnakan kewajiban-kewajibanku. Yang penting saya telah berbuat ini, telah berbuat itu. Dia merasa aman. Ini penyakit hati yang besar yang menghalangi dia dari ketakwaan yang hakiki. Kesombongan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba ini dosa agar dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Ternyata imannya lemah. Ternyata kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Ternyata tipu daya syaitan itu kuat. Kalau dia tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maka dia akan celaka dan binasa. Ini akan menjadikan dia tahu dirinya, sehingga dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya takwa. Inilah hakikat penghambaan diri ketika hamba mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk kemudian dia selalu memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk perbaikan iman kita. Makanya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa belajar agama, mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, seharusnya ini menjadi sebab iman kita semakin meningkat. Perbaikan dan koreksi diri kita semakin kuat. Pengamalan tauhid dalam artian yang sesungguhnya benar-benar semakin kuat pada diri kita. Bukan lagi urusan-urusan dunia yang kita utamakan. Bukan lagi kecintaan-kecintaan kepada dunia yang mendominasi. Sudah kita pernah bahas bahwa urusan-urusan dunia pun bisa menjadi sebab kesyirikan. Ada seorang hamba yang diperbudak dengan dunianya. Meskipun dia tidak punya harta, tapi angan-angannya, target tertingginya adalah pada urusan dunia. Apa gunanya dia mendapatkan atau mengetahui kemuliaan Islam, dia belajar keindahan iman, tapi kemudian urusan-urusan yang rendah ini masih mendominasi dalam dirinya. Ini yang menghalangi kesempurnaan iman dan terwujudnya hakikat takwa pada diri hamba yang seperti ini keadaannya. Sehingga inilah yang menjadikan keikhlasannya terhambat. Inilah yang menjadikan niat-niat menyimpang dalam berbagai bentuknya selalu menghampiri hamba-hamba ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyangka dirinya telah melakukan yang sebaik-baiknya. Tipu daya syaitan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita koreksi. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan tentang penyimpangan dalam masalah niat. Kalau antum masih ingat,
atau pernah dengarkan penjelasannya. Itu disebutkan, diibaratkan sebagai samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Wa qalla man yanju minhu, dan sangat sedikit yang bisa selamat darinya. Para ulama salaf ketika menyebutkan tentang masalah niat, sudah antum ketahui juga. Dikatakan ini adalah perkara yang paling berat, kemudian kita merasa santai dalam masalah niat kita. Hanya karena kita sudah mendengarkan kajian tentang tauhid atau sudah menamakan satu kitab tauhid yang jelas tidak kita ingkari keutamaan dan kemuliaannya. Tapi sekarang pada prakteknya, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum yang berhubungan dengan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati obatnya adalah Al-Quran. Siapa yang mempraktekkan Al-Quran dengan merenungkan kandungan maknanya. Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pantas diberikannya kepada kita dalam bentuk ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan yang harusnya ini kita syukuri. Karena alhamdulillah hanya menimpa urusan dunia kita yang sangat sedikit. Dan tidak ada nilainya. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan cobaan-cobaan atau musibah dalam urusan dunia itu dengan kata-kata syai' walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan syai' sedikit. Menunjukkan dia tidak punya nilai. Lagi pula kalau bukan ujian ini dengan sebab ujian ini hilang, nanti dia juga akan hilang. Urusan dunia tidak ada yang kekal. Kalau bukan hancurnya sekarang, nanti juga akan hancur. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sedikit, menunjukkan urusan dunia itu sedikit. Tidak pantas untuk dibesar-besarkan. Apalagi menjadikan orang itu stres, menjadikan dia galau. Memangnya dengan kegalauannya dan stresnya akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan akan menimpa dirinya. Kita bersyukur karena ujian yang ditimpakan dalam urusan dunia bukan urusan agama. Bahkan justru untuk kebaikan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Karena ini yang paling berharga yang kita miliki. Dalam urusan iman. Maka anehnya ada orang-orang yang ketika ditimpa dalam urusan musibah dalam urusan dunianya yang kecil, yang sedikit, mengorbankan agamanya yang sangat mahal. Kenapa? Dia salah bersikap. Dia tidak bersabar. Dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempraktekkan konsekuensi iman yang telah dipelajarinya selama ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna kebaikannya. Maha sempurna rahmat dan karunia-Nya. Kenapa itu semua hilang hanya karena urusan dunia yang kecil? Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa sebab-sebab ditimpakannya musibah pada diri seorang hamba yang seperti ini keadaannya, itu sangat banyak. Mau tinjau dari segi dosa-dosanya, memang dosanya banyak. Mau ditinjau dari segi ujian untuk menyempurnakan ibadahnya, memang banyak kekurangan dalam ibadahnya. Untuk diuji kesabarannya, penghambaan dirinya, memang dalam hal ini juga banyak kekurangan kita lakukan. Cuman selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini kita hadapi tetap dengan alhamdulillah bimbingan agama kita. Bimbingan Al-Quran yang indah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para ustadz-ustadz kita, hafizahumullah ta'ala. Maka oleh karena itulah
Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin a'azzakumullah. Keadaan-keadaan seperti ini menjadikan kita selalu mengoreksi diri. Ingat, kesalahan yang menimpa kebanyakan manusia bukan cuma sekedar dalam perbuatan maksiat biasa. Ini pun sudah kita ingatkan. Menimpa sampai dalam masalah urusan syirik, penyimpangan tauhid. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka beriman dengan benar kepada Allah, kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan mayoritas manusia. Maka tidak benar sampai kemudian ada orang yang meremehkan masalah ini, kenapa ini terus yang dibahas, atau menganggap dirinya sudah sempurna dalam menunaikan tauhidnya. Ini semua adalah hal-hal yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selagi Allah Subhanahu wa taala timpakan hal ini di masa-masa kehidupan kita di dunia yang waktu itu adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan kebaikan, yang dengan iman yang benar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai kita. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hakikat takwa adalah takwa yang terdapat di dalam hati manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba ini untuk diberikan petunjuk, taufik kepadanya, maka Allah jadikan sebab-sebab dalam kehidupannya, apapun yang dilalui dalam kehidupannya termasuk musibah, ujian-ujian yang menimpanya sebagai sebab perbaikan bagi hamba tersebut. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki baginya kebaikan, maka musibah tersebut, ujian tersebut akan menjadi musibah yang semakin memperparah keadaan dirinya. Makin memperparah keadaan dirinya. Sudah musibah menimpa dia, dia menyikapinya tidak benar, tidak menjadi sebab perbaikan bagi imannya, maka dialah yang rugi dan celaka di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari hal-hal yang bisa menjadi sebab rusaknya iman kita, berpalingnya kita dari petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang menimpa banyak manusia. Tetap kita berusaha mencintai ilmu agama yang hak. Kita berusaha untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan kita. Kita tetap merujuk kepada ilmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keteguhan iman, sebaik apapun yang kita lihat diri kita dalam mempelajari dan mengamalkan agama Islam ini. Ini adalah wujud penghambaan diri, wujud pengakuan hamba ini akan kekurangan-kekurangan pada dirinya, yang kemudian dengan sebab itu dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Inilah hakikat takwa yang sesungguhnya, takwa yang bersumber dari hati manusia. Dengan inilah seorang hamba itu akan bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selamat ketika melakukannya atau menempuh tahapan-tahapan tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah, sungguh seorang hamba, dia hanya bisa melewati dan menempuh tahapan-tahapan perjalanannya menuju keridhaan Allah, hanya bisa dilakukannya atau dicapainya dengan takwa di hatinya, dengan tekad yang kuat di dalam jiwanya,
bukan dengan amalan anggota badannya. Ukurannya bukan apa yang diperlihatkan pada badan manusia. Tapi ukurannya adalah keimanan di hatinya, keikhlasannya, bersandar dirinya kepada Allah, cinta, takut dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita ketahui bersama, amalan-amalan ini bagaimana besarnya godaan-godaan untuk memalingkan kita dari tauhid, memurnikan amalan-amal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana godaan-godaan syaitan yang berusaha memalingkan cinta, takut dan berharap kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka semoga nasihat yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf dengan keterlambatan karena halangan yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya, semakin kuat dan semakin dekat dengan sebab-sebab ketakwaan setiap kita menghadapi cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan itu untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, na'am, barakallahu fikum. Kita jawab 4 pertanyaan yang ada ini saja ya, insyaallah. Yang pertama, tolong jelasin bagaimana cara kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas berkali-kali juga, bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsha. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Jadi harus dengan membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh, karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian, yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, zikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya, supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian, sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan buang air besar dan buang air kecil. Jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu diantara sebab-sebabnya
yang akan menumbuhkan kekhusyuan insyaallah. Bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang Maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus. Masya Allah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam keinginan ibadah, kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan ghirah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan. Itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustadz-ustadz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah, tidak benar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit, mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh. Teman-teman kita yang rajin berpuasa, alhamdulillah, dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melaksanakan salat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan, waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti. Karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita, dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, naudzubillah min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah, bagaimana sikap kita saat ini menghadapi kondisi gempa yang selalu menghantui masyarakat? Kalau memang banyaknya gempa ini tanda-tanda kiamat, apa nasihat Ustadz untuk kami semua supaya masyarakat semakin kokoh keimanannya? Sebelum masyarakat, antum dulu yang dikokohkan keimanannya. Ya, kalau itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, memang tanda-tanda hari kiamat. Apakah kita bisa mencegah atau menunda terjadinya hari kiamat hanya karena takutnya kita? Jadi kita yakinkan kepada diri kita dan masyarakat kita bahwa bencana ini adalah ketentuan Allah yang tidak akan bisa diundurkan meskipun orang ketakutan. Tidak akan bisa dihindarkan meskipun orang banyak yang tidak menginginkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang menimpakan hal ini, yang ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan manusia. Apalagi kalau kita renungkan bahwasanya ini terjadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Harusnya kalau mereka ingin diselamatkan, berusahalah menghindarkan, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik yang terjadi, ya, meminta-minta kepada selain Allah, datang ke gunung-gunung untuk
dipersembahkan kepada penunggunya katanya. Ini bukankah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Padahal tidak ada yang menguasai semua gunung, daratan dan lautan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini jelas. Kemudian kita yakinkan untuk diri kita dan masyarakat kita bahwa musibah yang terjadi kalau kita sikapi dengan benar, itu akan mendatangkan kebaikan, menjadikan musibah menjadi anugerah. Kalau kita menyikapinya dengan sabar, Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita, Allah akan gantikannya dengan ganti yang lebih baik. Maka ini yang harusnya kita yakinkan pada diri orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Qur'an, musibah yang menimpa kaum mukminin juga menimpa orang-orang kafir, sama. Orang muslim ditimpa, orang kafir juga ditimpa. Bukan cuma negeri kaum muslimin yang dikena, di negeri kafir pula dikena. Tapi orang muslim punya satu keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya pengharapan kepada Allah yang mereka tidak harapkan. Mereka ini pantas binasa dunia akhirat, musibahnya dunia akhirat. Tapi kalau kita dapatkan pengharapan dari Allah, hikmah yang agung dan kebaikan-kebaikan di balik musibah ini yang itu tidak mereka miliki. Nah, barakallahu fikum, cukup sampai di sini ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.